Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Kisah 9 ayat 34. Sahabat Iktus, ketika seorang berada dalam keadaan sakit, kerinduan tertingginya adalah mengalami kesembuhan. Ia akan berusaha dengan berbagai cara untuk sembuh, bahkan rela mengorbankan apa saja demi mendapatkan kesembuhan itu. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, menjadi jawaban yang memberi jaminan bagi yang sakit, tetapi juga memberi dampak pertobatan bagi banyak orang. Setelah keadaan damai tercipta, pasca penganiayaan di masa para rasul, ayat 31, Petrus menggunakan waktu yang indah untuk berjalan keliling. Tujuannya tidak hanya untuk mengabarkan Injil, namun juga mengunjungi orang Kristen yang ada di Lida, serta mengajar dan menguatkan mereka. Pelayanan Petrus diwarnai dengan pernyataan kuasa Allah melalui mujizatnya. Lihatlah bahwa demonstrasi kuasa Allah menjadi pintu masuk proklamasi Injil. 1. Eneas dalam keadaan sakit. Petrus mengunjungi murid-murid Kristus di sana dan menyembuhkan seorang bernama Eneas. Ia telah 8 tahun terkena penyakit lumpuh, ayat 33. Keadaannya sangat mengenaskan. Ia sakit lumpuh berat, dan mungkin lumpuh total, sehingga ia harus berbaring di tempat tidurnya. Eneas beroleh belas kasihan Tuhan untuk mengalami kesembuhan dan memberi dampak bagi pekabaran Injil. 2. Yesus Kristus menyembuhkan Eneas. Fokus pelayanan Petrus adalah Yesus Kristus. Pertama, Petrus mencontoh bagaimana Yesus melakukan mujizat, ayat 34. Kedua, semua mujizat itu dilakukan dalam nama Yesus. Yesus Kristus menyembuhkan engkau, dan kuasa Yesus dinyatakan sehingga Eneas benar-benar sembuh. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Ayat 34. Ketiga, mujizat menjadi pintu pemberitaan Injil bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Ayat 35. 3. Dampak dari kesembuhan Eneas. Yang luar biasa adalah respon dari semua penduduk yang telah melihat mujizat itu adalah berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 35. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat atau kesembuhan secara fisik bukanlah tujuan utama dari sebuah pelayanan, melainkan menjadi pintu bagi pemberitaan Injil yang membuahkan pertobatan. Demonstrasi kuasa Allah adalah pintu proklamasi Injil. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku sedang berada dalam keadaan lemah dan menantikan kesembuhan dari Yesus Kristus? Hal apa yang seringkali membuatku kurang mempercayai bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan? Sudahkah aku memahami bahwa mujizat bukan tujuan utama, melainkan Ia menginginkan orang berbalik kepadanya? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena aku telah memiliki kepastian keselamatan di dalam Engkau. Saat aku sedang berada dalam keadaan lemah, bawalah aku untuk mempercayai bahwa Yesus sanggup menyembuhkanku. Bahkan terlebih lagi pertajam kerinduanku, bukan hanya agar aku mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi melaluinya aku bertumbuh dan orang lain dapat menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Demonstrasi kuasa Allah mendahului proklamasi Injil.